tidak mau sopo aruh. Maka kata Nabi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara dua muslim yang sedang berdiam, saling mendiamkan itu, yang paling baik itu yang pertama kali menyapa dulu, ngejak apian dulu, itu yang paling baik di sisi Allah. Ini Pak D dengan bapaknya tidak ada masalah. Begitu Pak D sedo, keluarganya yang membuat masalah. Itu kalau Pak D masih ada, saya rasa Pak D akan membayar uang ganti pemecahan itu. Karena itu kalau tidak dipecah, nggak bisa balik nama. Untuk bisa dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Pak D tadi, kan harus pecah waris dulu. Kemudian baru balik nama. Dengan demikian baru bisa dimiliki seutuhnya oleh keluarga Pak D. Nah, kalau itu tidak mau iuran untuk pemecahan, sedangkan istri atau istri yang ditinggal suami tadi itu tidak punya pemasukan, tidak punya pekerjaan, harus membayar segitu untuk pemecahan. Sedangkan keluarga Pak D ada untuk itu, untuk iuran. Maka ini satu kedzaliman. Cara penyelesaiannya bagaimana? Coba duduk bareng ya, duduk bareng lagi ya. Sampaikan terus terang. Nah, ini kalau keluarganya Pak D tidak mendengarkan ya percuma. Kalau jenengan di sini, keluarga Pak D di sini, saya temukan. Ini keluarga Pak D ngaji enggak? Kalau ngaji di MTA, coret itu dari MTA. Ya. Nek ora gelem rukun. Warga ngaji yang di MTA kok tidak rukun dengan karib kerabatnya, nggak pantas ngaji di sini. Maka cara penyelesaiannya duduk bareng, musyawarah dengan penuh hati yang tenang, hati yang tenang, kepala dingin. Sampaikan terus terang, tidak ada kemampuan. Win-win solution, ambil solusi pertengahan. Itu harusnya keluarga Pak D yang bayar biaya pemecahan itu, ikut iuran kan itu. Artinya 50-50 ya, win-win solution di situ. 6 juta mungkin keluarga Pak D 3 juta, keluarga jenengan 3 juta untuk biaya pemecahan. Itu sama-sama nggak bisa memiliki sepenuhnya itu kalau masih tertahan seperti itu. Kalau memang betul-betul tidak punya, keluarga Pak D-nya punya, ya dibayar oleh keluarga Pak D-nya itu, wong punya. Kewajiban kita itu saling tolong menolong dengan karib kerabat. An-Nisa 36 coba. Surat An-Nisa surat 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanaw wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya toh? Perintah Allah untuk kita berbuat baik pada karib kerabat dan seterusnya ini, termasuk pada kedua orang tua, oleh Allah langsung Allah sandingkan dengan perintahnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian sesudah itu Allah langsung perintahkan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wabidil kurba, berbuat baiklah, tolong menolonglah dengan karib kerabatmu. Jadi perintah tolong menolong, saling meringankan beban antar kerabat itu datangnya dari Allah, langsung dari Allah. Bahkan langsung disandingkan oleh Allah dengan perintahnya untuk menyembah kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga tolong menolong, saling meringankan antar karib kerabat ini memiliki kedudukan yang sangat penting, sangat tinggi, sangat utama di sisi Allah. Karena langsung disandingkan dengan perintah menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Nah, kalau sudah ngaku Islam, berusahalah jadi muslim yang kafah. Kalau memang ada karib kerabat seperti tadi memang betul-betul tidak punya sampai jual motor, kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tolonglah karib kerabatnya. Karena betul-betul tidak punya tadi, sampai jual motor buat biaya pemecahan, buat biaya makan, tidak ada pemasukan. Gara-gara itu, kalau ada acara-acara keluarga ratau dikandani, acara makan-makan ora di. Padahal tadi makan kesulitan. Terbuat dari apa hati panjenengan? Terbuat dari apa hatinya? Kok sampai teganian terhadap karib kerabatnya? Mung goro-goro duit 6 juta. Nek 600 miliar ngono mungkin rada-rada. 6 juta loh. Dan keluarga Pak D-nya mampu dapat tanah sih Cang. Kan itu. Bayar pemecahan, dapat tanah, harga tanah itu lebih dari 6 juta. Nah, itu yang anak-anaknya Pak D itu tidak ngerti bersyukur, tidak ngerti berterima kasih. Sudah diberi tanah, kok tidak mau bayar pemecahannya. Pingin nih, wong iki dikei di gorene, engko aku bayari pas balik nama tok. Nah, ini tidak ada kebersamaan di sini. Kalau keluarga Pak D mau memiliki tanah itu sepenuhnya, misalkan untuk ditempati, untuk dijual dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa kalau tidak dipecahkan dulu oleh ahli waris. Maka ya sudah, kalau memang tidak mau, diamkan begitu saja. Wis pi ra iso ngopo-ngopo yo nan. Adol yo ra iso. Iso yo omong juta. Maka harus ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Itu sudah perseteruan karib kerabat, podo-podo ngaku wong Islami. Tidak bisa selesai. Maka harus ada islah. Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa asliku baina akhawaikum
wattaqullaha la'allakum turhamun. Kewajiban sesama mukmin ini podo-podo orang beriman gek punya hubungan darah lagi, punya hubungan nasab lagi. Kewajibannya hanya bersaudara. Ayat itu pakai inama. Inama itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, jika tidak demikian maka tidak. Jika tidak bersaudara maka imannya bermasalah. Jika tidak mau diislahkan maka imannya bermasalah. Di hadapan Allah imannya akan bermasalah itu. Kewajiban orang yang beriman itu hanya bersaudara, ikhwah. Kan sudah dijelaskan berulang kali. Ikhwah dan kata-kata turunannya ada akhun, ukhtun, ikhwan, akhwat. Itu Al-Quran tidak memakai kata itu kecuali hanya untuk menunjuk persaudaraan yang sangat erat yang bersumber dari satu bapak yang sama. Meski bapak biologis orang beriman itu berbeda-beda, tapi bapak dalam keimanan itu sama. Maka kalau kita sudah manggil ya akhi, ya ukhti, ya ikhwati, itu berarti dia saudara kita seolah-olah persaudaraan yang bersumber dari satu bapak yang sama. Apalagi ini bapak biologisnya ya. Bapak Pak D ini loh, bapak sama bapak Pak D itu podo. Ya punya anak, cucu, ada hubungan darah di situ. Kenapa tidak bisa diislahkan? Maka butuh orang ketiga untuk mengislahkan. Maka bisa diajak datang ke sini, nanti kita islahkan. Temui Ustadz Marjono ya. Ya bisa datang ke sini, nanti kita islahkan. Kalau hari ini sama-sama datang, ya bisa nanti langsung kita islahkan. Ya mudah-mudahan Allah meridai. Ada lagi? Ya? Biasa hari ini Ustaz. Ya mari. Halaman 1 masuk ke halaman 2. An Abi Nadrata haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin wa la li ahmara ala aswada wa la aswada ala ahmara illa bittaqwa. Aballagtu? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ayu yaumin hadza? Qalu yaumu haramin. Summa qala ayu syahrin hadza? Qalu syahru haramin. Qala summa qala ayu baladin hadza? Qalu baladu haramin. Qala fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Qala wala adri qala au a'radakum amla kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Aballagtu? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala liyuballighi syahidul ghaiba. Rawahu Ahmad. Dari Abu Nadrah ia berkata, telah menciptakan kepadaku orang yang mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu dan sesungguhnya Bapa kalian itu satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam atau selain Arab, dan tidak ada kelebihan orang selain Arab atas orang Arab.
Tidak ada kelebihan orang yang kulit merah atas orang yang kulit hitam, dan tidak ada pula kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, melainkan dengan takwa. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan. Beliau bertanya lagi, hari apa ini? Para sahabat menjawab, hari haram. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, bulan apa ini? Para sahabat menjawab, bulan haram. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, negeri apa ini? Para sahabat menjawab, negeri haram. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian darah kalian dan harta benda kalian. Sahabat yang mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berkata, aku tidak tahu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dan kehormatan kalian atau tidak. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya, apa yang dimaksud hari haram, bulan haram, dan negeri haram? Dan apa hubungannya dengan harta, darah, dan kehormatan kaum muslimin, Ustaz? Itu kan Nabi menyampaikan pesan nasihat khutbah beliau itu kan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu ayamun nahar, hari-hari menyembelih, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maka hari itu hari yang diharamkan. Kemudian di bulan yang diharamkan juga, ayamut tasyrik di bulan apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah itu salah satu dari 4 bulan haram. Karena ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka hari tasyrik itu ada di Dzulhijjah. Maka itu di hari yang haram, bulan yang haram, dan di tanah yang haram. Mekah itu tanah yang haram. Artinya tidak boleh berlaku kemaksiatan di situ. Dan orang yang tidak Islam, orang kafir, tidak boleh masuk ke situ. Tanah yang diharamkan untuk orang kafir itu Mekah. Maka kan disebut Haramain, 2 tanah yang diharamkan, Mekah dan Madinah. Maka setelah Nabi bertanya, ayu yaumin hada, dijawab yaum haram. Beliau bertanya lagi, wa ayu syahrin hada, syahrul haram. Kemudian beliau bertanya lagi, wa ayu baladin hada, balad haram. Kemudian beliau bersabda, innallah qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian, yaitu sama-sama muslim. Allah telah mengharamkan di antara kalian darah sesama muslim tertumpah. Saling menumpahkan darah sesama muslim itu haram. Bertikai sesama muslim itu haram. Mengambil harta sesama muslim tanpa hak itu haram. Jadi mengambil yang bukan haknya itu haram. Kahurmati yaumikum hada
fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Seperti haramnya harimu ini di bulan yang haram ini dan di tanah yang haram ini. Kemudian sesudah itu Nabi berpesan, saking pentingnya pesan beliau, liyuballighis syahidu al-ghaibah. Hendaknya yang hadir itu menyampaikan pada yang tidak hadir bahwa sesama muslim itu haram darahnya, haram hartanya. Di riwayat lain juga disebutkan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram kehormatannya. Maka hendaknya yang hadir saat ini, yang mendengarkan, semuanya tanpa kecuali menyampaikan kepada yang tidak hadir, biar semua muslim paham akan haramnya darah sesama, akan haramnya harta sesama, akan haramnya kehormatan antar sesama, sama muslim ya. Maka jangan sampai sesama muslim menumpahkan darah, jangan sampai bertikai, jangan sampai sesama muslim menjatuhkan kehormatan muslim lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jangan sampai terjadi sesama muslim mengambil hak muslim lainnya. Semua itu haram menurut Rasulullah. Sebagaimana haramnya hari Nahr, hari Tasyrik, sebagaimana haramnya bulan Dzulhijjah, sebagaimana haramnya tanah Mekah bagi orang-orang kafir. Ya, ada lagi. Halaman 4, hadis yang paling atas. An Jundab bin Abdillahil Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila tahta rayatin ummiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqitlatun jahiliyatun. Rawahu Muslim. Dari Jundab bin Abdullah al-Bajali, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada asobiyah atau golongan, atau membela asobiyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang matinya mati jahiliyah, dan apakah jahiliyah di sini cukup diartikan bodoh atau yang lainnya? Apakah yang mati jahiliyah itu sudah disebutkan akan ditempatkan di neraka yang kekal, atau akan ada ampunan bagi orang yang mati jahiliyah? Itu kondisi keadaan matinya seseorang disamakan dengan kematian jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu matinya itu tanpa kebenaran. Mereka mati karena membela suku. Mereka berperang sampai mati karena membela kelompoknya, bukan membela kebenaran agama. Jadi dulu asobiyah jahiliyah itu luar biasa. Kesukuan, merasa lebih mulia di antara dibanding suku yang lain. Kabilah yang satu merasa lebih mulia daripada kabilah yang lain. Sehingga untuk mendapatkan kemuliaan itu mereka saling bertempur, saling berperang. Sehingga berperang tanpa kebenaran, karena yang dibela hanya sukuisme dan kepentingan-kepentingan kelompok. Maka kalau dia mati seperti itu, faqitlatun jahiliyah,
kematiannya mati jahiliyah, mati tidak tahu tuntunan kebenaran. Wong mati itu harus lillahi rabbil alamin kok. Sama dengan kita, misal saya siap mati untuk MTA, mati jahiliyah jenengan. Saya siap mati untuk partai, mati jahiliyah sudah. Kenapa? Karena matinya bukan lillah. Tetapi mati untuk MTA, mati untuk partai, mati untuk bos di perusahaan, itu semua mati jahiliyah. Yang namanya siap mati, saya siap mati lillahi rabbil alamin. Saya siap mati untuk Allah. Itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, matinya ya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Kalau siap mati lillahi rabbil alamin, pasti aktivitas hidupnya hanya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Karena setiap saat dia siap mati untuk Allah. Tidak mungkin dia menjalani aktivitas hidupnya dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya tidak siap mati untuk Allah. Orang yang siap mati untuk Allah, dia akan menjalankan aktivitas hidupnya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Maka orang yang matinya jahiliyah, apakah punya kesempatan diampuni oleh Allah? Yaitu urusan Allah. Harusnya matinya lillahi rabbil alamin. Kenapa? Lil hizb. Kenapa? Lil firqah. Hanya mati untuk golongan, mati untuk kelompok, mati untuk pimpinan, mati untuk bos. Nah, semua itu mati jahiliyah karena tidak lillah. Apalagi kalau sampai ya, berperang, zahirnya membela agama Allah, tetapi di dalam hatinya hanya untuk mencari ketenaran, biar dielu-elukan oleh orang, biar dikatakan sebagai pemberani. Padahal peperangan membela agama Allah sedang berkecamuk. Orang yang melihat dia, orang-orang akan mengatakan, oh fulan pemberani, fulan betul-betul kuat imannya, tanpa takut bertempur di medan juang, di medan laga untuk membela agama Allah. Oh fulan ini mati syahid. Tetapi sampai di hadapan Allah, dia akan dikatakan kepadanya, anta kadzab, kamu dusta. Ya, dulu kamu bertempur bukan karena aku, tapi kamu berperang, bertempur di medan laga, biar orang-orang mengatakan kamu adalah pemberani. Perkataan itu sudah kamu dapatkan, ketenaran itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang semuanya sudah mengatakan kamu pemberani. Kemudian sesudah itu diperintahkan pada malaikat Allah bahwa orang ini seret, dan diseret di atas wajahnya, lemparkan ke neraka. Padahal zahirnya matinya, kalau yang melihat mata manusia, matinya itu syahid. Wong membela agama Allah, berperang kok.
Tapi ternyata dalam hati Allah tidak bisa dibohongi. Niatmu itu betul-betul lillah, atau untuk lisyuhrah, atau untuk ketenaran, atau untuk liyuqal annaka syuja'. Tujuanmu hanya untuk dikatakan bahwa kamu itu pemberani. Kalau itu tujuanmu sudah kamu dapatkan, maka sekarang seret wajahnya, lemparkan ke neraka. Karena matinya ternyata hanya bertempurnya hanya untuk ketenaran, biar dikatakan berani. Kalau mata kita yang melihat, tertipu. Itu peperangan membela agama Allah, mati, oh sahib fulan ini. Tetapi dalam hati Allah tidak bisa dibohongi apa yang ada dalam hati. Maka itu yang maha mengetahui Allah. Diampuni atau tidak, kalau menurut hadis tadi, orang yang mati jahiliyah, niatnya bukan untuk Allah kematiannya, maka akan diseret masukkan ke neraka. Itu menurut sabda Rasulullah. Ya, ada lagi? Masih banyak? Masih. Ya, mari. Hadis yang di bawahnya masih halaman 4. An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'udin an abihi qala man nasara qaumahu ala ghairil haqqi fahuwa kal fa'iril ladzi ruddiya fahuwa yunza'u fi danabihi, rawahu Abu Dawud. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata, barang siapa menolong kaumnya padahal tidak dalam kebenaran, maka ia seperti unta yang terjatuh ke dalam sumur lalu diangkat dari ekornya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan hadis ini. Panjenengan tahu unta? Itu nek jatuh ke sumur jenengan angkat buntute ngono iso apa ora? Itu perumpamaan yang sangat mudah dibuat oleh Nabi biar kita paham. Orang yang menolong kaumnya dalam kedoliman, dalam kebatilan, dalam kebohongan, dalam kedustaan, maka orang itu seperti unta yang jatuh ke sumur kemudian yunza'u bidanabihi. Unta itu mau dikeluarkan dari sumur tapi ditarik buntute. Ya untanya tetap gak selamat. Lah orang itu juga tidak akan selamat di hadapan Allah. Kebatilan, kedoliman tidak akan menang. Meski tampak di awal itu menang, tapi pada akhirnya dia akan hancur lebur, binasa dunia akhirat. Sebagaimana unta yang terjatuh ke sumur, ditarik buntute, pengen nulungi kok ditarik buntute, ya nggak akan bisa. Ontanya nggak bisa terangkat ke atas, ontanya nggak selamat. Sama kebatilan juga tidak akan selamat. Tolong menolong dalam kedoliman, jangan dikira akan mendapatkan kemenangan. Kebinasaan demi kebinasaan yang akan didapat, seperti binasanya unta tadi yang jatuh ke sumur tetapi mau ditolong, sing nolong narik buntute, ya untane tidak akan selamat gitu loh. Ya, kedoliman selamanya akan hancur karena melawan ketetapan Allah, melawan ketetapan Rasulullah. Meski di awal sepertinya menang, tetapi itu istidraj. Tinggal tunggu waktu kebinasaannya, tinggal tunggu waktu kehancurannya. Allah tangguhkan, wa umli lahum inna kaidi matin. Aku tangguhkan mereka. Sesungguhnya rencanaku, yaitu rencana Allah, amat kokoh. Maka terkadang
kezaliman tampak menang di awal, itu sebetulnya sedang diuji oleh Allah, ditangguhkan waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, akan dibinasakan oleh Allah, turun azab dari Allah dunia dan akhirat. Tolong menolong dalam kedoliman, tolong menolong dalam kecurangan, tolong menolong dalam kebohongan, kedustaan, itu selamanya tidak akan selamat. Sebagaimana tidak selamatnya unta yang jatuh ke sumur, kemudian ditarik ekornya untuk menolongnya, tidak akan bisa, tidak akan selamat. Ya, ada lagi. Sebelumnya ada panggilan kepada